Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana membantu pembangunan masjid yang masih ada ritual bid'ahnya? Menakutkan pertanyaannya nih. Ahibati fillah. Yang pertama kita harus tahu, masjid ini tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membangun masjid, kita membangun rumah kita di surga. Kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada ritual-ritual yang dilakukan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalam, itu tidak menghalangi kita untuk membangun rumah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan menarik jamaah. Lebih utama mana sedekah untuk membangun masjid atau membantu fakir miskin dan anak yatim, Ustaz? Subhanallah, kalau kita ngelihat Allah Azza wa Jal ketika berbincang sedekah, Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa dan kepada siapa mereka berinfak, bersedekah. Kata Allah, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Katakan kepada mereka, apa yang kalian infakkan dari harta, yang paling berhak mendapatkan adalah kedua orang tua. Kedua orang tua. Setelah itu kerabat. Setelah itu anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Jadi kalau kita bicara mana yang lebih afdal, maka yang lebih afdal buat orang tua. Orang tua kita susah, antum jangan bangun masjid. Karena ada orang, Masya Allah, bangun masjid di sana, rumah orang tuanya mau ambruk. Kalau masjid yang memikirkan banyak orang, bukan cuma antum. Tapi orang tua antum siapa yang mikirkan kalau bukan antum? Maka jangan sampai kita peduli sama maslahat umum, maslahat yang wajib, yang fardu ain buat engkau lupakan. Tapi hal ini jangan ditabrak-tabrakkan. Orang itu kalau bisa punya amal soleh di semuanya. Masjid dia bangun, fakir miskin dia bantu. Tapi kalau antum melihat fakir miskin ini nggak ada yang peduli, Ustaz, alhamdulillah masjid masyarakat banyak membantu, maka antum bantu itu fakir miskin, apalagi kerabat antum. Dan sedekah ini ada sedekah yang habis, jemaah. Andai kalau kita ngasih fakir miskin beras dimakan habis. Tapi ada yang sedekah jariyah. Yang antum mati terus mengalir. Itu yang disebut wakaf. Maka antum berusaha untuk memiliki wakaf dan sedekah yang beragam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, tadi dijelaskan barang siapa yang membangun masjid atau rumah Allah akan dibangunkan rumah di surga. Tetapi di sini permasalahannya, uang yang dipergunakan untuk membangun masjid tersebut didapat dari hasil uang gadai. Menyewakan villa yang terkadang disewa oleh anak-anak yang bukan mahram. Bagaimana hal yang sedemikian, Ustaz? Baik, kalau bicara gadai. Gadai itu di dalam Islam jelas hukumnya boleh apa nggak boleh? Boleh gadai itu, asalkan tidak ada ribanya. Kalau ada hasilnya berarti gadai itu tidak benar. Karena gadai itu sejatinya hanya jaminan. Orang pinjam duit, taruh emas. Saya nggak mau jual emas saya. Ini sebagai jaminan umpamanya. Taruh motornya, dia pinjam uang, boleh. Tapi jangan sampai motornya antum pakai. Kemudian berkaitan dengan menyewakan villa. Ada hasilnya dari sana. Ya dilihat. Kalau dia sewakan villa dengan cara yang halal, insya Allah halal buat dia. Kemudian kalau ada yang bukan mahram Ustaz tinggal di situ, itu tugas kita. Jangan sampai villa yang kita milikin digunakan untuk maksiat.
Berarti kalau kadangkala keluarga yang pakai, kadangkala ya cewek cowok masuk ke sana, maka di sini bercampur harta kita. Intinya tatkala kita membangun masjid, ingin pahala, ingin rumah di surga, bangunlah dari hasil yang halal. Kalau antum bangun masjid dari hasil korupsi, nggak ada gunanya, nggak ada rumah buat antum di surga, yang ada neraka. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tuh maha baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik-baik. Kemudian gimana Ustaz? Ana ada hasil yang syubhat. Ya sudah, antum keluarkan tapi bukan niat sodakoh. Niat membebaskan diri dari dosa. Kalau dari yang halal silahkan niatkan untuk sodakoh. Barakallahu fikum. Saya Ruby dari Gresik. Ustaz, tahun depan insya Allah saya akan menikah. Mohon doanya agar usaha saya ini dilancarkan oleh Allah. Mohon nasihatnya Ustaz untuk saya agar bisa membimbing keluarga saya nanti. Sesuai dengan tema kali ini, saya ingin membangun istana di surga bersama keluarga dan kedua orang tua saya. Terima kasih Ustaz. Doakan saya juga semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita dan memberikan hajat kita jemaah. Baik, berkaitan dengan yang mau menikah. Suami istri ini perlu menyamakan visi dan misi. Antum alhamdulillah belum nikah. Antum lihat istrinya nih mau rumah di dunia apa di surga? Kalau antum lihat enggak Ustaz? Ana lihat istri ana ini matri Ustaz. Nah, antum ganti istri mumpung belum nikah. Ganti, cari yang lainnya. Karena tadi antum katakan ingin punya istana di surga. Karena ada perempuan-perempuan yang selalu berpikir mengganti horden rumahnya, ganti sofa rumahnya, ganti karpet rumahnya. Kalau antum mau ganti karpet rumah antum, karpet masjid antum ganti dulu. Di sini kita berpikir istana di surga. Antum mau renovasi rumah, lihat masjid. Masjid perlu direnovasi nggak? Oh perlu. Uangnya buat renovasi rumah kita di surga dulu. Nanti ada rezeki lagi, baru renovasi rumah kita di dunia. Ini diperlukan istri yang soleha. Maka nasihat ana antum masih 1 tahun, istikharah, musyawarah. Apakah sudah tepat perempuan yang antum akan nikahi? Apa belum? Kalau sudah tepat alhamdulillah. Nasihat yang kedua, antum belajar. Baca buku-buku, baca ayat-ayat di Al-Quran Karim yang berkaitan dengan keluarga. Baca suratul Talaq, surat perceraian, baca suratul Nisa. Antum baca tuh. Sehingga antum di surat Al-Baqarah juga berkaitan dengan wanita. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu antum punya kesiapan. Nah ini pertanyaan. Dalam menyampaikan materi dakwah. Ada kelompok dakwah tertentu yang suka menyalahkan kelompok lain yang berbeda. Bahkan terkadang memvonis kafir. Hanya karena perbedaan dalam soal memahami fikih. Bagaimana pendapat Ustaz tentang kelompok dakwah semacam ini? Ahibati fillah. Dakwah itu membangun. Dan memperbaiki. Kalau bicara menvonis kafir. Ini berat sekali. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, man qala li akhihi kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka dia berada di resiko yang berat. Kalau temannya nggak kafir, maka kafir itu kembali kepada dirinya. Jadi masalah ini masalah berat sekali. Kemudian bicara dakwah. Dakwah itu tujuannya mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada kelompok. Kalau antum melihat seorang ustadz, dai mengajak kepada kelompok, antum tinggalkan sudah. Karena ini akan mengotak-ngotakkan umat Islam. Tapi kalau dia mengajak kepada Allah, kepada Rasulnya, sesuai bagaimana sahabat mengamalkan Islam ini, fadl. Antum mau pakai baju warna kuning, warna hijau, warna apa, yang penting antum menuju kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul SAW dan para sahabatnya, itu yang kita inginkan.
Jadi kalau ada orang yang salah, tugas kita memperbaiki. Gak boleh kita membiarkan jemaah. Kita juga dosa. Antum lihat temannya gak sholat. Mau bicara sholat ini Ustaz. Orang yang meninggalkan sholat ini bicara hukum fikih tadi. Orang yang meninggalkan sholat ini kafir apa tidak kafir? Khilaf di antara para ulama. Artinya orang yang meninggalkan sholat itu keislamannya diragukan. Karena sebagian ulama menvonis kafir. Dalam mazhab Hambali umpamanya. Mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat selama-lamanya nggak pernah sholat keluar dari Islam. Mereka menyebutkan dalil-dalilnya. Pendapat yang lainnya mengatakan enggak. Tapi orang itu perlu diminta tobatnya. Kalau nggak tobat dibunuh. Sampai seperti itu. Jadi kalau bicara kafir juga pengkafiran ini ada dua macam. Pengkafiran umum. Barang siapa melakukan ini faqad kafar. Kata Nabi SAW umpamanya. Ya orang yang pakai jimat, pakai ini telah melakukan kesyirikan. Itu sabda Nabi SAW. Tapi menvonis fulan musyrik itu lain jamaah. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam masalah ini. Kemudian saling mendoakan. Saling mendoakan saudara kita. Kita lihat ada tetangga, ya Allah tetangga anak ini Ustaz gak benar Ustaz. Banyak kesyirikan-kesyirikan yang dia lakukan. Ritual-ritual perdukunan, mencari pesugihan ke gunung, kemana, macam-macam. Bagaimana tugas kita? Memperbaiki dia. Di sini adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu fikum. Tapi memang ada orang yang mudah-mudah mengkafirkan. Maka doakan. Doakan orang itu dan dikasih nasihat. Bagaimana hukumnya sholat qobliyah dan ba'diyah Jumat? Kalau ba'diyah Jumat sepakat para ulama. Yang ada khilaf tentang qobliyah Jumat. Apakah ada qobliyah Jumat atau tidak? Karena memang Rasulullah SAW beliau itu dari rumahnya kalau ke masjid langsung naik mimbar. Hadis-hadis tentang sholat sunnah qobliyah itu ada tentang zuhur. Jumat ada hadis bainal adzanaini sholat. Di antara dua adzan ada sholat sunnah. Itu antara adzan sama qomat. Ada sholat sunnah. Kemudian ada hadis orang yang ke masjid di awal waktu. Kemudian dia sholat menunggu imam. Menunggu imam. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat lagi. Sampai imam naik mimbar. Itu pun ada hadisnya. Sampai dikenal dengan sholat intidharul imam. Sholat menunggu khotib datang seperti itu. Maka berkaitan dengan qobliyah Jumat ini. Sebagian ulama mengatakan ada. Sebagian mengatakan tidak. Tapi yang jelas ada sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Ada sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Apa? Ya sholat tadi. Bisa jadi menunggu imam. Bisa jadi antara adzan sama qomat orang sholat di sana. Soalnya kita tahu yang namanya qobliyah itu setelah masuk sholat atau setelah masuk waktu sholat atau sebelumnya. Setelah masuk waktu sholat. Waktu sholat dengan adzan. Gimana Ustadz kalau adzannya sekali? Gimana coba? Antum mau qobliyahnya kapan? Apa setelah imam naik mimbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Terus adzan kan? Apakah setelah adzan itu antum bangun semuanya? Imamnya ceramah mbek sopo ini? Ini semua sedang sholat sunnah gitu loh. Jadi yang jelas ada sholat sebelum imam naik mimbar. Kalau ada 2 adzan, di situ antum sudah masuk waktu sholat, bisa qobliyah. Bagi yang berpendapat ada qobliyah Jumat. Tapi yang mengatakan enggak, yang penting sholat sunnah sebelum khotib naik mimbar, yang sudah antum sholat sunnah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, dalam sholat kita diperintahkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Nah, ini bicara memakmurkan masjid, bukan di bangunannya. Bagaimana kita memakmurkan masjid dengan tubuh kita, dengan ibadah kita. Dalam sholat kita diperintahkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Apakah dalam merapatkan shaf harus merapatkan kaki? Dan dalam hal ini ada seorang kakek sholat diapit ikhwan berjenggot. Dan ikhwan berjenggot tersebut berusaha menempelkan kakinya ke kakek tersebut. Hingga
kakek tersebut kakinya dan badannya agak susah untuk digerakkan. Bagaimana pendapat Ustadz tentang ini? Mungkin kakek itu mau roboh jamaah. Jadi diapit. Di masa sahabat Nabi, ada orang-orang yang ke masjid itu memang diapit dengan 2 orang. Soalnya kalau nggak seperti itu dia akan roboh karena dia sudah lemah. Wallahu a'lam ini. Tapi kalau bicara merapatkan soft jemaah, biasanya memang yang merapatkan soft ini jenggotan. Jenggotan, cingkrang, aduh ini alirannya ini sudah jelas gitu loh jemaah. Sebenarnya jenggot itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi jangan sampai kita mencela itu sunnah Rasul SAW. Kalau antum belum bisa mengamalkannya, antum banyak-banyak istighfar. Merapatkan soft itu ternyata juga sunnah Nabi SAW. Cuma bagaimana cara merapatkan soft itu? Yang pertama lurus. Kemudian bahu berjumpa dengan bahu. Kalau bahunya sudah berjumpa dengan bahu, kakinya gimana? Kakinya biasanya nggak bisa berjumpa. Kalau bahunya berjumpa. Kalau bahunya rapat, kakinya bisa rapat nggak? Sulit. Yang bisa kakinya rapat itu kapan? Kalau mengakang. Maka kita tidak mengakang. Antum merapatkan. Ketika ruku bisa kaki dirapatkan biasanya. Karena posisi badannya sedang ke depan. Dan bahunya memang sedang berada di tempat yang agak luas. Maka anjurkan untuk bahu dengan bahu. Kaki untuk merapatkan soft, untuk meluruskan. Kita bisa rapat selalu alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang yang tidak mau dirapatkan jamaah. Antum tidak usah kejar dia. Betul. Ada orang antum, sampai kadang-kala ada orang yang mengakang jamaah. Antum juga nggak sesuai dengan sunnah. Karena masih ada ruang di sini. Ketika orang itu lari dari antum, ya sudah. Antum tetap di tempat antum. Jangan sampai merusak kekhusyuan orang itu. Tapi gimana Ustaz? Setannya kan akhirnya godain kita Ustaz. Ya antum merapatkan ke sana, yang sebelah sini juga nggak rapat akhirnya. Maka berusaha untuk memberikan pemahaman kepada umat. Setelah antum sholat, yang di sebelah antum ini tadi kabur, tidak mau rapat, selesai sholat, antum minta maaf sama dia. Mohon maaf Pak atas ketidaknyamanannya. Saya tadi ingin merapatkan soft. Sampaikan. Di sini nilai dakwah jemaah. Kalau enggak gitu, antum mengejar kaki dia, apalagi sebagian orang tuh ke masjid bawa sejadah jemaah. Baru pulang umroh dia. Sejadahnya baru dipasang sama dia. Antum tahu-tahu naik ke sejadah dia, ditoleh antum sama dia. Antum, oh pancene jenggotan nih. Maka tolong kita saling menghargai. Kita sampaikan sunnah ini. Hadza wallahu a'lam bishawab, dan husnudzon sama saudara kita. Mungkin dia tidak mau merapatkan sama kita karena ada orang yang kalau duduk jamaah itu harus lebar. Dia sakit kakinya. Ada yang seperti itu. Maka selesai sholat tadi, antum sampaikan mohon maaf sama dia. Bismillah. Dulu waktu kuliah di sastra, disuruh mengkaji novel yang isinya penuh dengan narasi vulgar. Setelah lulus, ana paham bahwa novel tersebut tidak manfaat. Pertanyaannya, apakah ana harus menyumbangkan untuk kepentingan kuliah atau harus ana bakar karena khawatir hisabnya kelak? Manfaatnya apa? Kalau antum sebutkan ternyata di situ ada yang vulgar, seharusnya dibakar itu. Kalau antum kasihkan, enggak Ustaz, untuk kepentingan kuliah kata dia. Antum suruh teman antum itu untuk baca novel yang lain yang bermanfaat. Kalau memang ada kepentingan untuk kuliah. Dan memang pendidikan kita jemaah banyak yang harus
diperbaikin. Tapi kita optimis, mudah-mudahan pendidikan itu semakin baik. Jadi buku-buku yang tidak bermanfaat dibuang. Jual nggak boleh. Sodakohkan Ustaz, apalagi disodakohkan antum. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana membantu pembangunan masjid yang masih ada ritual bid'ahnya? Menakutkan pertanyaannya di jamaah. Ahibati fillah. Yang pertama kita harus tahu, masjid ini tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membangun masjid, kita membangun rumah kita di surga. Kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada ritual-ritual yang dilakukan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, itu tidak menghalangi kita untuk membangun rumah Allah. Kita sholat di sana. Tugas kita bagaimana memperbaiki. Dan ana melihat subhanallah perkembangan masjid-masjid ini alhamdulillah semakin indah. Semakin mendekat kepada masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masjid itu sejatinya bukan hanya tempat sholat. Masjid itu Islamic Center. Semua kegiatan umat Islam itu di masjid. Dulu pendidikan itu sebelum ada sekolahan ya di masjid. Masjid Nabawi sana. Dulu tempatnya menahan tawanan perang itu di mana? Di Masjid Nabawi. Ada sahabat yang gak punya rumah, di mana ditempatkan? Di Masjid Nabawi. Sekarang memang masjid ini sudah berubah kadangkala beberapa risalahnya. Apalagi ditulis di masjid. Di sini gak ada tulisannya, alhamdulillah jemaah. Dilarang tidur di masjid. Padahal di masa Nabi SAW, sahabat kalau ada masalah sama istrinya kemana? Masjid. Datang ke masjid ditutup masjidnya. Dilarang tidur di masjid. Ada sebagian masjid yang lebih jahat lagi jemaah. Tulisannya dilarang rebahan di masjid. Kenapa? Karena sebagian orang itu habis sholat capek rebahan kan. Nah, namanya orang rebahan kadangkala ketiduran. Nah, dia daripada orang ini ketiduran maka dilarang rebahan di masjid. Astagfirullah ya. Nah, tapi tetap tadi yang sampaikan, mudah-mudahan masjid kita semakin sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ustaz, apakah diperbolehkan sedekah jariyah di atas namakan almarhum ayah dan ibu? Dan apakah pahala bisa mengalir ke almarhum ayah dan ibu? Nah, kalau bicara sedekah nih jamaah, tapi memang kita harus tahu, sedekah yang paling utama adalah sedekah ketika antum hidup. Sedekah ketika antum masih sehat. Daripada sedekah ketika antum sudah sakit-sakitan, mau mati baru antum sedekah. Itu lebih utama mana? Sedekah yang sehat. Kalau orang sudah sakit-sakitan mau mati, wakaf sana, wakaf sini, ya pantas dia mau mati. Diterima nggak sedekahnya? Insya Allah diterima kalau ikhlas lillahi ta'ala. Tapi nilai pahalanya berbeda. Bagaimana yang sudah meninggal dunia? Diterima? Insya Allah diterima. Karena datang Sa'ad bin Ubadah kepada Nabi SAW. Bertanya, ya Rasulullah, inna ummi infalatat walam tusi. Ibuku meninggal dunia belum sempat wasiat. Afa yanfa'uha idha tasaddaqtu anha. Bermanfaat nggak kalau aku sedekah buat ibuku? Naam, kata Nabi SAW. Maka seorang boleh dia memamanya bangun masjid. Sampai ada seorang, mudah-mudahan Allah terima amal dia. Ada seorang yang mau bantu masjid buat kita di Jember jamaah. Dia ngomong, Ustadz, ana mau bangun masjid Ustadz. Kalau bisa dari awal sampai akhir Ustadz. Buat bapak ana Ustadz. Subhanallah Ustadz. Anak yang berbakti. Ngelihat warisan orang tuanya banyak. Jangan lupa sama ayahnya. Karena sebagian orang mengatakan, ya sudah kan abah dulu memang gak sedekah. Suruh siapa dia gak sedekah? Subhanallah, ini anak-anak durhaka ya mah. Anak lulusan SMA tahun ini dan pengen mempelajari agama buat kuliah di Lipia, di STDI atau di STAI. Mana dulu yang saya pelajari Ustaz antara tahfidz, bahasa Arab dan hadis? Ahibati fillah.
Yang pertama harus kita pelajari adalah 3 hal. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyyu. 3 pertanyaan di kuburan. Itu yang kita perlu pelajarin terlebih dahulu. Yang pertama, siapa Rabbmu? Pelajari tentang Allah SWT. Yang kedua, apa agamamu? Pelajari tentang aturan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, siapa nabimu? Itu antum pelajari. Tapi setelah itu, antum mau melanjutkan. Alhamdulillah. Apa yang perlu dipelajarin? Qur'annya dipelajari. Hafalkan tafsir, hafalkan surat-surat pendek, juz amma paling tidak. Kemudian bahasa Arab, alhamdulillah. Bahasa Arab ini termasuk bahasa yang ditinggalkan sama kita. Padahal bahasa Arab itu bagian dari agama kita. Pelajarin bahasa Arab. Yang bisa bahasa Arab dipakai bahasa Arabnya. Udah bisa bahasa Arab, ahlan wa sahlan, kaif halak? Alhamdulillah bikhair. Ada orang Mesir waktu ngajar kami di Bondowoso, dia itu bingung, ya Allah, orang Indonesia ini bisa bahasa Arab semua kata dia. Kenapa sih? Ana selalu ketemu assalamualaikum, dia waalaikumsalam warahmatullah. Kefalak, alhamdulillah. Ya cuma sampai alhamdulillah doang. Kalau dilanjutkan nggak bisa. Kalau alhamdulillah siapa yang nggak bisa ngomong alhamdulillah? Maka pelajarin bahasa Arab. Baik, kayaknya pertanyaan terakhir ini jamaah. Kok ana rasa antum sudah lapar jamaah? Baik, pertanyaan terakhir. Bila ada orang tua sudah almarhum, sudah meninggal dunia, mengatakan almarhum ini boleh apa enggak? Boleh apa enggak boleh? Ada khilaf. Ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Bismillah. Alhamdulillah. Boleh dan tidak boleh. Kapan boleh dan kapan tidak boleh. Tidak boleh apabila itu informasi bahwa orang ini dirahmati. Almarhum itu artinya yang dirahmati. Antum tahu dari mana dia dirahmati Allah? Kan kita nggak tahu. Bisa jadi dia diadab di kuburannya. Ketika memberikan informasi, maka kita harus informasi yang benar. Kalau tidak tahu kebenarannya, jangan. Kalau almarhum sebagai informasi orang itu dirahmatin, maka nggak boleh. Tapi kalau almarhum maksudnya doa Ustaz, semoga dirahmati, baru boleh. Jadi niatnya mengatakan almarhum itu, harapannya orang itu dirahmati Allah. Bukan informasi orang itu dirahmati, maka boleh. Tapi ada yang ketiga ternyata jamaah. Almarhum ini sudah menjadi bahasa Indonesia yang artinya wong mati. Iya, jadi bukan maksudnya yang bahasa Arab itu, bukan. Sampai kucing antum mana? Aduh, sudah almarhum. Kucingnya sudah almarhum jamaah. Berarti sudah menjadi bahasa Indonesia yang artinya mati. Kalau maksudnya itu, karena yang ditanyakannya di Arab jamaah. Ditanyakan kepada para ulama, apa hukumnya mengatakan almarhum fulan. Almarhum artinya yang dirahmatin. Kalau maksudnya informasi orang itu dirahmatin, sedangkan kita nggak tahu, maka nggak boleh. Tapi kalau doa, ya silahkan kita katakan. Makanya lebih utama mengatakan rahimahullah atau Allah yarhamuh. Semoga Allah merahmati. Jelas kalau itu doa. Bila ada orang tua yang sudah rahimahullah, yang sudah meninggal dunia, tapi tidak pernah sholat Jumat, Ustaz. Dan bagaimana anak untuk berbakti kepada almarhum, kepada orang tuanya. Doakan. Selama orang tuanya masih belum murtad, masih belum keluar dari Islam. Apalagi tadi orang yang gak sholat ini kan diragukan keislamannya. Masih ada harapan lah. Kalau dia tidak pernah melakukan kesyirikan dan kekufuran. Doakan orang tuanya. Dengan cara apa? Istighfar. Yang kedua, antum menghafalkan Quran.
Istighfar ini ada orang tua yang masuk surga bingung ngelihat pahalanya. Dia tanya, kok bisa aku seperti ini? Fayuqalu lahu bistighfari waladika laka. Ini semua karena istighfar anakmu buat engkau. Maka banyak-banyak istighfar. Yang kedua, ada orang tua yang dikasih jubah kebanggaan, jubah kemuliaan, dan dikasih mahkota, ya Allah jemaah. Jubahnya itu dengan harganya jubah itu sama seluruh isi dunia ini lebih baik jubah itu. Dikasih tajul waqar, dikasih juga tahta. Apa taj ini? Mahkota. Dia tanya, kok bisa aku dapat ini? Bita'limi waladikum al-Quran. Karena engkau mengajarkan Quran. Au bi'akhdi waladikum al-Quran. Karena anakmu menghafal Al-Quranul Karim. Maka kita sebagai seorang anak kalau ingin berbakti sama orang tua, istighfar dan hafalkan Quran. Tentu niatnya lillahi ta'ala jemaah. Tapi Allah janji di akhirat ada pahala tersebut. Yang ketiga, sedekah buat orang tuanya. Yang keempat, berbuat baik kepada kerabat-kerabat orang tuanya. Kepada orang-orang yang cintai orang tua kita.